warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyaningsi dari kelas 1B Keperawatan ingin menyampaikan materi tentang sistem tubuh, yaitu yang pertama tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari saluran pernapasan atas, yaitu hidung, faring, dan laring. Kemudian saluran pernapasan bawah yaitu trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Proses yang terjadi di hidung yaitu proses pernapasan udara yang diinspirasi melalui rongga hidung akan menjalani 3 proses, yaitu penyaringan, penghangatan, dan melembabkan. Fungsi rongga hidung yaitu dalam hal pernapasan. Lalu penerimaan sensasi bau bagian media rongga hidung, epitelium olfaktori. Kemudian sebagai ruang resonansi pembentukan suara fonetik, bunyi yang dihasilkan oleh organ bicara. Bagian pernapasan yaitu faring adalah suatu pipa muskuler di belakang rongga hidung dan mulut dan di depan vertebrata cervicalis. Faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada laring pada dasar tengkorak. Faring terdiri atas satu nasofaring, yaitu ada saluran penghubung antara nasofaring dengan telinga bagian tengah, yaitu tuba eustachius dan tuba auditori. Yang kedua, orofaring merupakan bagian tengah faring antara palatum lunak dan tulang hyoid. Refleks menelan berawal dari orofaring menimbulkan 2 perubahan. Makanan terdorong masuk ke saluran pencernaan atau esofagus dan secara simultan katup menutup laring untuk mencegah makan masuk ke dalam saluran pernapasan. Laring tersusun dari 9 kartilago, 6 kartilago kecil dan 3 kartilago besar. Kartilago terbesar adalah kartilago tiroid yang berbentuk seperti kapal. Bagian depannya mengalami penonjolan membentuk Adam's apple. Dan di dalam kartilago ini ada pita suara. Sedikit di bawah kartilago tiroid terdapat kartilago krikoid. Selama berbicara, otot-otot intrinsik laring menarik pita suara melewati glotis. Hembusan udara menghasilkan suara. Kemudian ada trakea dan bronkus. Trakea memiliki panjang 10-13 cm menghubungkan laring sampai bronkus primarius. Kemudian posterior tidak menutup penuh mukosa trakea, epitel bersilia. Yang kedua itu bronkus. Bronkus primarius, kaki cabang trakea masuk paru-paru, bercabang menjadi bronkus secundarius pada lobus paru-paru. Cabang-cabang pohon bronkus makin kecil yaitu dinamakan bronkiolus. Mekanisme pernapasan. Pernapasan dada, yaitu ada fase inspirasi. Mekanisme inspirasi pernapasan dada yaitu otot antar tulang rusuk atau muskulo interkostalis internal berkontraksi, antara tulang rusuk terangkat. Kemudian paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pada fase inspirasi mekanisme pernapasan perut, sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi, posisi dari melengkung menjadi mendatar. Kemudian paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibanding tekanan udara yang masuk. Udara pernapasan yaitu oksigen yang masuk
dan keluar melalui alat-alat pernapasan disebut udara pernapasan. Udara pernapasan manusia dibagi menjadi 4, yaitu udara pernapasan biasa, mengeluarkan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa sebanyak 500 mili. Kemudian volume udara pernapasan, yaitu pernapasan berkisar 500 sampai 3500 mili. Dari 500 mili udara yang dihirup, hanya 350 mili yang sampai di alveolus, sisanya hanya sampai pada saluran pernapasan. Jumlah oksigen yang diperlukan sehari untuk tiap individu sebesar 300 cc. Kapasitas paru-paru merupakan kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal. Setelah melakukan inspirasi secara maksimal, kapasitas paru-paru dapat dihitung dengan kemudian fisiologis pernapasan udara. Rongga hidung atau mulut, yaitu disaring, dihangatkan dan dilembabkan. Penyaringan partikel debu yang kasar oleh rambut-rambut atau silia oleh lapisan.